A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nasu, he wong-wong akeh utawa he menusa-menusa, he golongane menusa, ae ahlu Makkah atau ahla Makkah, penduduk Mekah. Ayat ini turun di Mekah, maka khitabnya yang diajak bicara istilahnya, yang kena pembicaraan dulu adalah penduduk Mekah. Ya tentunya Quran itu rahmatan lil alamin untuk segala zaman, ya tentu saja ya sekarang juga, orang-orang sekarang juga. Ubudu nyembah sira kabeh, wahidu tegese mengesakan sira kabeh. Tauhid itu mengesakan, wahidu, wahada yuwahidu tauhidan, itu istilah gramatika lafadznya ya. Kemudian kita pahami ubudu ini dari kata atau dia adalah lafadz fi'il amar, lafadz yang menunjukkan perintah. Jadi dia dari masdar. Masdar itu bisa dikatakan awal kata. Jadi masdarul kalimah, tempat keluarnya kalimah, tempat keluarnya lafadz. Bisa dikatakan lafadz aslinya, yaitu abdun. Jadi abada ya budu, abdan. Nanti untuk fungsi kata itu bisa macam-macam. Maka ketika kata-kata hamba itu memakai lafadz al-abdu, abdun. Kemudian juga budak. Budak juga memakai kata abdun. Abdun itu berarti kawula, budak. Kemudian kaitannya dengan ini tentu kita disuruh beribadah. Abdun itu abada, ibadatun. Di antaranya ada kata itu, ibadah. Kita diperintah Allah, kita sebagai manusia, di sini khitabnya atau yang dijak bicara, yang disebut adalah ya ayuhan nasu, manusia, seluruh manusia diperintahkan untuk mengabdi, menghambakan diri. Bahasa lagi menyembah, ta'abud, ngibadah dan macam-macam. Dengan kata ubudu. Dari sini kita juga bisa ambil arti yang mendalam bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan. Nanti ini selanjutnya ayat ya. Kita lanjutkan saja memani. Ubudu ditafsiri wahidu, mentauhidkan atau mengesakan. Jadi penyembahan ngabekti kepada Allah itu harus betul-betul berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wahidu, mengesakan sira kabeh, robbakum ing zat kang rumat sira kabeh. Robun iku lebih cenderung maknanya itu ngrumat, ngopeni. Berarti di dalamnya luas, menciptakan, memberi rezeki, ngopeni, ngerawat dan sebagainya, itu robun. Mulanya ada doa doa kepada orang tua itu kama robbayani shaghira, seperti mereka merawat
kita ketika waktu kecil itu menisbahkan orang tua merawat anaknya. Maka robbakum, robun, yang dimakna robun adalah ya Tuhan, tapi ini bahasanya itu cenderung secara bahasa adalah zat yang rumat, zat yang merawat, zat yang ngopeni makhluknya. Maka disebut robbakum. Robbakum menjadi maf'ul bih, yaitu disuruh menyembah, disuruh mengisahkan zat yang rumat kalian semua. Jadi bisa dikatakan ketika Allah itu memakai lafadz ya ayyuhan nasu, manusia, maka Allah tidak menyertai dengan lafadz Allah. Dia cenderung lebih banyak memakai lafadz Rob. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang yang sudah betul-betul beriman, nah, maka Allah biasa memakai lafadz Allah. Mungkin u'budullaha itu ya ayyuhalladzina amanu u'budullaha, katakanlah seperti itu. Kalau yang diajak bicara, wahyu ini turun kepada yang diajak bicara itu orang-orang beriman, itu langsung Allah memakai lafadz Allah, menyebut atau memakai lafadznya itu, redaksinya itu pakai Allah. Tapi ketika ini ya ayuhan nasu berarti masih umum. Kalau ya ayuhan nasu kan enggak orang beriman saja. Bisa orang kafir, orang ateis, orang setengah iman, wong sing rondok-rondok percaya. Terutama kaitannya dengan dulu di Mekah ya. Ya itu ya ada ya rondok-rondok ketono ya bener Muhammad iku nabi dengan gini-gini wong cilik ya ora tau bohong, jujur. Nah melihat kejujurannya Muhammad, itu keadaan Nabi Muhammad, keadaan Nabi Muhammad itu betul itu. Yang dikatakan Nabi Muhammad itu betul itu. Kalau melihat track recordnya dari kecil tidak pernah berbohong. Tapi mungkin ya belum murni iman. Ada ahli sejarah itu mencatat itu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu yang notabene akhirnya jadi mertua beliau Nabi. Itu dia nunggu iman tuh betul-betul nunggu bukti-bukti terhadap anak tersebut betul apa tidak, karena dia itu termasuk orang yang sering berpergian, sehingga dia itu mendapatkan berita-berita tentang alamatnya atau ciri-ciri Nabi akhir zaman. Termasuk dia mendapatkannya itu dari Raja Heraklius, saat itu Raja Persia ya, Persia atau Romawi itu ya. Raja Heraklius Persia apa? Romawi itu dia itu tahu ya karena ada kitab-kitab samawi. Mulai dari Taurat, Injil. Itu disebutkan di situ ciri-cirinya begini. Awal-awal pengikutnya adalah orang-orang lemah. Bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang pangkat, bukan orang-orang raja, bukan kelas-kelasnya borju, tapi orang-orang lemah. Dia kalau diberi zakat atau sedekah ditolak, tidak mau. Banyak ciri-cirinya itu Abu Sufyan itu mendapatkannya juga dari mereka-mereka yang mengikuti agama-agama terdahulu, dalam arti mengikuti Taurat, Injil, kitab-kitab terdahulu. Itu Abu Sufyan itu ya bisa dikatakan ya agak beriman tapi mungkin agak gengsi-gengsi sedikit, sehingga dia belum langsung iman, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi akhirnya Abu Sufyan dan istrinya masa tuanya total masuk Islam. Karena dengan bukti-bukti yang jelas bahwa tanda-tanda Nabi akhir zaman itu ada di Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini kaitannya dengan ayat ini, ayat nomor 21 ya, 21 dari surat Al-Baqarah. Itu kaitannya adalah ya ayuhan nas, yang diajak bicara adalah manusia. Maka Allah kemudian memakai atau mengenalkannya itu bukan lafadz Allah, tapi mengenalkannya dengan lafadz Rob. Ya, Rob. Robun itu zat yang memelihara, zat yang ngopeni, zat yang segalanya. Jadi ubudu nyembah sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh alazizat, alazizang. Dia adalah yang khalaqa kang agawe sapa alazikum ing sira kabeh. Nah, jadi Allah memperkenalkan lewat Nabi Muhammad kepada manusia, hei manusia, sembahlah zat yang merawatmu, terobbukum, zat yang merawatmu, yang mana dia adalah yang menciptakan kamu.
Enggak langsung manusia-manusia sembahlah Allah. Tidak. Dia mengenalkan sifat-sifatnya, mengenalkan karakter-karakter atau sifat-sifat atau kekuasaan-kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung mengenalkan dengan nama Allah, dengan Rabb. Tegese ditafsiri ansa'a, nukolake. Ansa'a itu dari tidak ada kemudian diadakan. Itu namanya ansa'a. Ansa'a nukolake sapa allazi kum ing sira kabeh. Walam taku nulan ora ana sira kabeh, ora niku saen suwiji-wiji. Rabb yang disuruh untuk disembah adalah zat yang menciptakan kalian semua. Artinya itu dari tidak ada, kemudian ada, yang mana sebelum kamu ada itu tidak apa-apa. Ya contoh seperti kita itu sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita itu jadi janin di bayi dan sebagainya, sebelum. Katakanlah Anda lahir tahun 75, berarti tahun 74 itu Anda tidak ada apa-apa, tidak ada sama sekali. Jadi walam takunu syai'an, tidak ada sama sekali. Kemudian ada. Jadi Allah itu caranya itu memperkenalkan dirinya dengan kekuasaannya itu seperti itu. Enggak langsung kamu harus yakin kalau saya itu Tuhan. Kalau enggak yakin, saya siksa kamu. Enggak seperti itu. Justru memperkenalkannya itu dengan bahasa-bahasa sing ilmiah. Bahasa-bahasa sing akal itu betul-betul akhirnya itu tidak bisa membantah. Kita lanjut. Wa khalaqalan agawe sapa Rabb, sapa allazina ing wong-wong akeh. Sembahlah zat yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan orang-orang min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Zat yang menciptakan kalian semua dan menciptakan orang-orang sebelum kalian semua. La'alakum mesti sira kabeh tatakuna dadi wong sing padha takwa sira kabeh bi ibadatihi kelawan ngabekti marang Allah. Takwa iku wedi, takwa itu takut, takwa itu memperhatikan, takwa itu memperhitungkan. Iko bahu ing siksane allazi, zat yang menciptakan tadi. La wala ala utai lafat la ala fil asli ing dalam asline kulit taroji menehi makna atau maring makna taroji. Taroji warep-arep. Mbok menawa aku diwehi wong iku, mbok menawa aku iku jenenge secara gramatika bahasa Arab itu pakai taroji. Ya. Akan tetapi wa fi kalamihi ta'ala lan ing dalem dawuh Allah taala iku litahqiqi maring tuduh makna nyata, hak, pasti. Berarti la'alakum tatakun itu bisa diartikan menawa-menawa kowe nak gelem nyembah ngono dadi wong tawa. Tapi nak dawuh Gusti Allah enggak. Ya saya ulangi, la'alakum tatakun secara gramatika bahasa itu artinya supaya kalian atau la'alakum tatakun mbok menawa kalian dadi wong sing takwa dengan menyembah zat yang menciptakan kamu. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu la'ala mempunyai makna tersendiri yaitu litahqiq, nyata, berarti la'alakum pasti kalian menjadi orang yang takwa dengan kalian menyembah, mengesakan, beribadah kepada zat yang menciptakan kamu dan sebelum orang-orang sebelum kamu pasti kamu menjadi orang yang takwa. Al-Azizat ditambahi lagi, keterangan lagi ya. Dikenalkan menyembah Tuhan, saya gambarkan seperti itu, menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu menciptakan kalian semua dan menciptakan orang-orang sebelum kalian semua. Memperkenalkan Allah seperti itu. Olehnya memperkenalkan Allah kepada manusia itu dengan istilah atau dengan kata-kata atau dengan redaksi yang luar biasa, yang ilmiah sekali dan logika sekali. Bukan langsung Allah itu harus disembah. Nanti kalau kamu menyembah Allah maka kamu akan masuk surga, kalau kamu tidak maka masuk neraka dan sebagainya. Enggak. Allah menggambarkan atau memperkenalkan lah, katakanlah memperkenalkan biar dikenal hambanya
Itu ya tentu saja lewat wakilnya atau utusannya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan Tuhan atau zat yang menciptakan kalian semua dan menciptakan orang-orang sebelum kalian semua. Kemudian ditambahi lagi, allazi zat ja'ala kang agawe, tegese khalaqa agawe, lakum maring sira kabeh al ardo ing bumi. Kemudian tambahi, Tuhan itu juga yang menciptakan kalian semua, orang-orang sebelum kalian semua juga yang menciptakan bumi. Firosan kelawan koyo lemek. Lemek itu firos itu koyo hamparan tempat tidur. Firosun itu hamparan tempat tidur. Jadi Allah menciptakan bumi, kemudian bumi itu disifati berbentuk seperti hamparan tempat tidur. Utai dawuh iku khalun khal. Tegese bisaton jembar, meluas. Yaftarisu kang dadi lemek, iftiros tempat tidur. Apa ar lagoyata kang ora ana tutuke iku maujud fisolabati ing dalam atose awiluyunati utawa lemese. Fala yumkinu mongko ora mungkin apa istiqraru tetap alaiha ing atase ar. Jadi ardun itu dibahasakan hamparan. Maka ada yang berpendapat dan mengingkari bumi itu enggak bulat. Bumi itu datar. Lah kata-kata mendapatkan kata-kata datar itu kan olehnya manusia mengartikan. Bahasa di sini adalah firos. Saking besarnya bumi, biarpun berbentuk bulat, tetap seperti hamparan tempat tidur. Itu yang olehnya Allah membahasakan itu firos. Kemudian di tafsirnya itu ardun disifati dia itu tidak menetapi satu karakter. Dia itu kalau keras ya enggak keras lamanya, dia itu kalau lunak ya enggak lunak selamanya. Jadi bumi ada yang keras, ada yang lunak, dan kemudian la yumkinu al-istiqrar 'alaiha. Sehingga orang yang di atasnya, di atas bumi itu enggak mungkin dalam keadaan yang ajek atau tetap. Artinya dia ngalami perubahan. Ada longsor, ada kalau sekarang istilah apa? Gempa tektonik ya. Itu apa? Lempengan-lempengan bumi itu bergerak, nyambung lagi, misah dan sebagainya istilahnya. Jadi ada lempengan, gesekan, nyambung lagi sehingga jadi tsunami dan sebagainya, itu teori ilmiahnya. Nah itu tafsir juga membahasakan seperti itu, la yumkinu al-istiqraru 'alaiha. Wa sama'alan gawe ing langit digawe binaan ing seperti bangunan gedung. Langit itu dibahasakan Quran itu bina. Bina itu bangunan seperti gedung, bangunan yang apa? Melindungi. Binaun. Sakofan tegese ngiyup-ngiyupi. Sakofon itu sekedup atau ngiyup-ngiyupi ya. Ayupan. Di langit itu seperti ngiyup-ngiyupi bumi. Kalau bahas langit itu ya macam-macam. Lah, kemudian Al-Qur'an itu kan datang abad 6 ya, abad 6 Masehi. Di mana tentu tidak banyak teknologi untuk mencerna apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, terutama yang berhubungan dengan alam, kemudian teknologi. Lah tentu olehnya bahasa itu, bahasa nanti akan berkembang. Jadi kata-kata sakofan atau sakfan itu orang dulu mengatakan atau membahasakan mengatakan itu atap. Tapi kemudian era modern, masa langit jadi atap, mana cagae dan sebagainya gini kan gitu. Nah tentu bahasa-bahasa itu
akan berkembang mengikuti zamannya. Sehingga bahasa itu, Quran tentu saja kan tinggal membahasakan. Maka banyak ya terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama itu dibantah oleh istilahnya ilmu zaman sekarang. Pernah saya baca itu semacam perdebatan, ya enggak perdebatan walaupun enggak itu debat ya enggak, tapi sanggahan dari para ilmuwan tentang daging atau darah yang menggumpal ya. Jadi bahasa Qurannya kan alaqah. Alaqah itu orang dulu biar gampang mengartikan ya darah yang menggumpal. Nah, itu dokter-dokter atau ilmuwan-ilmuwan embriologi ya nggak pernah ngalami itu manusia itu proses janin itu mengalami darah menggumpal. Kata-kata darah menggumpal itu kan yang mengartikan, yang menafsiri. Al-Quran hanya mempunyai lafadz alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung. Terserah yang menggantung di rahim itu apa, berupa janin apa memang berupa darah atau memang macam-macam. Artinya Al-Quran itu tidak bisa diartikan apa adanya redaksi itu, lafadz itu. Nah maka ngaji Al-Quran perlu tafsir dari berbagai ulama terdahulu yang sudah dulu. Kalau ulama sekarang ya ulama sekarang tinggal ikut. Kok bisa begitu? Ya karena sudah didahului ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana seperti tafsir ini, tafsir Jalalain yang dikarang Imam Suyuti, Imam Ahmad Al-Mahali, ini tafsir Jalalain, dua ulama besar. Kemudian ada tafsir lagi, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Lah itu kita tinggal mengikuti. Apakah tidak boleh orang sekarang itu menafsiri Al-Quran sendiri? Pertanyaannya bukan tidak boleh. Kita kan sudah jauh dari zaman Nabi, zaman turunnya Al-Quran. Bagaimana kita itu bisa mengartikan Al-Quran dengan riwayat apa? Alat kita itu kalau sendiri, untuk mengartikan Al-Quran itu dengan apa? Dengan pikiran sendiri. Kalau dengan pikiran sendiri ya akhirnya Al-Quran diartikan menurut akalnya manusia itu sendiri. Maka ada istilah fan ilmu asbabun nuzul. Sehingga orang-orang itu mengartikan Quran pas karena tahu turunnya ayat dulu itu berkenaan dengan apa. Berkenaan dengan hukum demikian, sehingga tahu betul ayat ini berarti artinya yang pas itu begini. Begitu karena tahu asbabun nuzulnya. Tanpa menyangkut asbabun nuzul, Al-Quran akan diartikan orang saenake dhewe dengan akalnya sendiri. Lah itu bahaya. Wa anzala lan nurunake sapa Allah atau sapa belum Allah ini masih Allazi zat. Wa anzala nurunake sapa zat ya artinya ya Allah itu minas samai saking langit ma'an ing banyu. Fa akhraja mongko nukulake sapa Rob atau Allazi mau bihi kelawan ma minas samarati saking pira-pira buah-buahan. Tegese min anwa'is samarati saking macem-maceme buah-buahan rizkon sebagai atau dadi rezeki lakum maring sira kabeh. Tak kuluna padha mangan sira kabeh hu ing rezeki. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi maring Allah. Nah, memperkenalkan kuasanya dulu baru kemudian Allah menyebut dirinya Allah. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi maring Allah atau kedhe Allah andadan ing sekutu, pembanding. Surokaan tegese ing sekutu fil ibadati ing dalam ngabekti utawa dalam masalah ibadah. Wa antum utai sira kabeh ku ta'lamuna padha ngerti sira kabeh. Wis diwenehi gambaran-gambaran Tuhan yang berhak sembah itu begini. Maka ketika orang menuhankan Fir'aun itu juga pertanyaan besar sekali dan banyak sekali yang tidak mungkin bisa dijawab. Kalau Fir'aun itu Tuhan, terus siapa yang menciptakan orang-orang sebelum Fir'aun? Maka di sini ada Allah itu khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kalian semua dan menciptakan orang-orang sebelum kalian semua.
Ya maka Fir'aun, Namrud itu ngaku Tuhan. Gampang sekali. Kalau Anda ngaku Tuhan sebelum Anda lahir, terus Tuhannya siapa? Nah, ini kan sudah nggak masuk akal. Gitu saja. Ya, maka Allah menjelaskannya itu ilmiah sekali atau logika sekali. Khalaqakum walladzina min qablikum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Zat yang menciptakan kalian semua atau Tuhan yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini tidak terbantahkan lagi. Siapa kok mau Tuhan? Membuat patung jadi Tuhan. Patung saja dibuat. Kok bisa jadi Tuhan? Patungnya itu hanya sebagai gambaran. Nanti ada rohnya, roh Tuhan yang masuk di situ. Terus gimana ini? Logikanya itu gimana? Maka Tuhan itu adalah zat yang menciptakan apa-apa yang telah tercipta di muka bumi ini. Kemudian dengan nama lain atau Asmaul Husna, al-awalu wal akhiru. Allah itu harus awal atau Tuhan itu harus awal. Artinya awal itu kalau nggak awal gimana? Masa sebelum Fir'aun terus yang menciptakan orang-orang sebelum Fir'aun itu siapa? Kalau Tuhannya itu Fir'aun. Kalau Tuhannya itu Namrus, sebelum Namrus terus siapa Tuhannya? Yang menciptakan itu siapa? Kemudian kalau pemikiran ini diteruskan, kita akan timbul pertanyaan. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Tuhan adalah seperti tadi, zat yang menciptakan semuanya. Langit, bumi, matahari dan isinya, makhluk-makhluk yang lain itu yang menciptakan Tuhan. Maka perlu diuji siapa yang berkompeten untuk memberitakan tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak bertemu dengan persatu-persatu dari makhluk yang namanya manusia. Maka harus ada sosok yang kompeten, yang bisa dipercaya dan lulus uji. Dia mengatakan Tuhan itu begini, kemudian punya nama Allah dan sebagainya. Maka akan saya uraikan secara logika saya. Ya. Orang-orang yang mengatakan, mengklaim dia adalah utusan Tuhan, sehingga dia bisa mengenalkan Tuhan itu dengan sifat-sifatnya kepada makhluk yang mana itu betul-betul benar. Berarti kita harus punya perhitungan. Boleh? Ada pertanyaan? No. Pentingnya mencari Tuhan sebelum menentukan kitab suci sebagai panduan manual hidup ya. Panduan manual hidup kita. Pentingnya mencari Tuhan sebelum menentukan kitab suci sebagai panduan manual hidup kita. Bagaimana logika zat sebagai sesuatu yang pantas untuk dituhankan. Nah ini bagus ini. Saya suka. Gini. Orang itu harus meneruskan akalnya dalam arti untuk berpikir. Maka banyak sekali di Al-Quran itu afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Artinya tidak menggunakan akal. Potensi akal yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk berpikir kemudian menemukan sesuatu yang benar-benar pantas untuk jadi pegangan, menjadi sesembahan, menjadi betul-betul Tuhan. Nah, itu tadi pertanyaannya. Kita kan jauh dari katakanlah lahirnya kitab suci ini atau munculnya kitab suci ini Al-Quran ini di abad 16 Masehi. 16. Di abad 6 Masehi atau abad 5 Masehi. Karena perkiraan lahirnya Nabi Muhammad itu 573 kalau nggak salah ya, sekitar itulah. Abad-abad 6 berarti kan? 5 masuk abad 6. Bagaimana mereka-mereka yang mengklaim Nabi, gitu saja.
atau rasul yang mana dia mewakili Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan terhadap manusia. Ini perlu diuji. Lah uji kebenaran itu tidak ada yang membantah teori ini. Akan saya berikan teori. Ini sampai hari ini saya buka di apa-apa saja itu teori ini itu yang betul-betul memang dipakai di semua sudut bumi. Teori ini tidak bisa dibantah. Bagaimana? Karena munculnya kepercayaan banyak. Terus yang benar itu mana kan gitu ya? Karena munculnya kepercayaan banyak, saya nggak bilang agama. Kalau saya meyakini agama dari Nabi Adam sampai sekarang ya satu, agama Islam itu. Aslinya agama yang tunduknya orang yang diciptakan kepada yang menciptakan. Kalau saya seperti itu, maka saya katakan kepercayaan saja. Kepercayaan, bukan agama. Banyaknya kepercayaan, kemudian yang pas itu yang mana? Yang pas adalah yang benar. Nah, kemudian yang benar itu bagaimana? Semua pakar logika yang mengartikan kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Saya ulangi, cocoknya, pasnya antara yang disampaikan dengan kenyataan. Maka kitab-kitab yang menjadi panduan dari orang yang punya kepercayaan, khususnya kita adalah orang Islam punya kepercayaan kitabnya adalah Al-Quran, maka ini harus diuji. Yang dikatakan Quran itu sesuai kenyataan apa tidak? Maka di surat An-Nisa ya kalau nggak salah ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, afala yatadabbarunal Quran law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa dora mikir, apa dora ngenangen tentang Quran? Nak memang Quran itu ora dari Allah. Kalau memang Quran tidak datang dari Allah, maka akan terdapat kontradiksi. Kontradiksi adalah antara yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kita harus uji. Termasuk Quran kita juga harus uji. Apa yang disampaikan Al-Quran sudah memenuhi standar kenyataan apa tidak? Ternyata hampir seluruh peneliti, baik muslim maupun non-muslim, bahkan bisa dikatakan 100% peneliti, tidak satu pun sampai hari ini menemukan pernyataan Quran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kita harus fair. Apa? Mengakui Quran dan menjalankan Quran. Apa yang diperintahkan Quran, yang mana ini adalah perintah dari Allah, ya harus kita lakukan. Termasuk diantara tadi mengenalkan Tuhan itu harusnya pertama, awal, yang tidak bisa dideteksi. Kalau masih bisa dideteksi, berarti dia ada yang menciptakan dong. Berarti ya gak Tuhan, dia diciptakan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan. Kemudian pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Ya harusnya tidak ada. Dia memang super power. Dia itu segalanya. Dia itu di atas segalanya. Maka di surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak ada bandingan. Dengan demikian kalau kita berpikir, oh kalau Tuhan enaknya orangnya ganteng ya. Loh kok bisa ganteng itu gimana? Kalau kita bisa bayangkan seperti itu, kita membayangkan itu makhluk. Kalau makhluk kok Tuhan. Ya maka perdebatan Musa dan Fir'aun ya lucu juga. Iya kan? Tuhanmu siapa? Yang saya tahu Tuhan di sini saya. Fir'aun katakan seperti itu ya. Fir'aun ngaku Tuhan. Ya gampang sekali kan? Tuhan saya adalah, ya ini termasuk diantara ayat-ayat ini juga. Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan kalian semua dan menciptakan orang-orang sebelum kalian semua. Maka seperti tadi ya, saya ulangi lagi. Kebenaran yang harus kita ikuti adalah kebenaran yang pernyataannya itu, yang diutarakan itu, yang disampaikan itu harus sesuai dengan kenyataan. Saya ulangi, sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan. Atau bahasanya belum ada yang bisa membuktikan Quran yang disampaikan Quran bertolak belakang dengan kenyataan. Ayo mulai apa? Mulai apa saja. Quran membahas as-samsu wal qamaru bi husban. Matahari, rembulan ternyata bisa jadi hitungan. Kok bisa? Iya. Maka kemarin itu ya maafin ya, kemarin masalah tahun baru, kita itu nggak usah terus benci-benci amat dengan orang yang tahun barunan. Tahun baru atau tahun Masehi itu juga tahun hitungan dari matahari. Matahari milik siapa? Matahari siapa menciptakan? Allah. Kita nggak bisa eskal.
Apalagi orang yang berada di garis khatulistiwa. Musim rendeng, musim ketiga, musim hujan, musim kemarau. Itu pasti pakai bulan apa? Masehi apa Komariah? Masehi. Maka kita tidak bisa kemudian Masehi itu bulannya orang kafir. Enggak, Masehi itu bulannya Allah. Nah, cuman olehnya menamakan kan dahulu orang-orang itu pakai Januari, Februari dan sebagainya gitu saja. Tapi bulan hitungan itu tetap hitungan matahari. Lah matahari itu ciptaan Allah. Nah, tapi kalau urusan hitungan rembulan juga punya hitungan sendiri lagi. Dan semua fungsinya bermanfaat semua kepada manusia. Ini yang kemudian terakhir saya sampaikan. Ini terakhir saja untuk menjawab logika ini istilahnya. Allah itu kalau membahasakan gerhana matahari sama gerhana rembulan itu beda. Ini saya masih di pondok dulu itu mikir, kenapa nak gerhana matahari bahasanya begini, nak gerhana rembulan bahasanya begini. Mau sama-sama gerhana, iya kan? Sama-sama gerhana. Kecuali mungkin Quran turunnya di era modern, orang sudah tahu proses gerhana gini-gini, mungkin bahasanya bisa beda. Apa? Iya bisa beda. Tapi ini 6 abad atau abad ke-6 orang yang masih bisa dikatakan dunia batu ya. Itu kok muncul bahasa gerhana rembulan sama gerhana matahari itu beda. Kalau matahari itu pakai kaf ya, kasafas samsu, kasafa pakai kaf. Kemudian kalau gerhana rembulan pakai khosafa. Itu kok beda ya. Jadi kusufus samsi sama khusuful komari. Itu kalau bahasa. Nah, itu Quran membahasakan itu beda. Ternyata diteliti dalam segi astronomi ya. Ternyata kalau gerhana matahari kasafa itu mempunyai makna itu ngaling-ngalingi, kaling-kalingan. Jadi matahari dialing-alingi bulan sehingga tampak dari bumi tidak ada atau kropos termakan, dikatakan gerhana matahari. Kemudian yang gerhana rembulan itu khosafa. Khosafa itu maknanya nguntal, Mas. Menelan. Berarti kira-kira itu kalau dikaitkan dengan rembulan, bulan itu ada yang menelan sehingga dilihat dari bumi tidak kelihatan. Loh, itu ilmiah sekali, apa logika sekali itu. Berarti apa yang disampaikan Al-Qur'an itu fakta sekali, nyata sekali dengan kenyataan. Maka dengan demikian bagaimana kita tidak bisa memilih kebenaran? Kebenaran dari mana yang kita pilih? Yang kebenaran adalah ungkapannya yang disampaikannya 100% sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Yaitu gerhana matahari sama gerhana rembulan. Bahasanya itu beda. Pakai kaf sama pakai kho. Kalau pakai kasafa itu maknanya itu kaling-kalingan. Kaling-kalingan. Terhalangi kaling-kalingan. Tapi kalau pakai kho itu nguntal. Bahasanya itu nguntal, menelan. Berarti rembulan ini podo karo ditelan matahari. Gimana proses kalau bulan ya? Enggak. Matahari, bumi, bulan. Itu terjadi gerhana bulan. Tuh. Lah matahari, bulan, bumi. Jadi matahari dialang-alangi kasafa, namanya kasafa. Kasafa itu kata-kata ngalang-alangi kok sithik tok. Cilik, barangnya kecil, bulan. Maka dengan itu, penelitian itu kita bisa mengatakan bulan lebih kecil daripada bumi. Karena ketika gerhana bulan itu bahasanya khosafa nguntal. Apakah ada barang kecil nguntal barang besar? Normalnya barang besar nguntal barang kecil. Bumi nguntal bulan. Artinya bumi menghalang-halangi bulan dapat sinar dari matahari. Maka terjadi bulan itu seperti kerowok dikatakan gerhana. Dari situ sudah tidak terbantahkan lagi. Maka saya ulangi lagi, sampai hari ini belum ada, bahkan aku yakin tidak ada yang bisa membuktikan apa yang dikatakan Quran bertolak belakang dengan kenyataan. Semua orang, semua ilmuwan, semua orang pakar, semua orang pintar itu pasti mengakui kalau kebenaran adalah pernyataan sama kenyataan itu harus 100% podo.
Kalau tidak sama, itu kebenaran itu diragukan. Dan sampai hari ini Quran bisa menjawab semua, pernyataannya selalu sesuai dengan kenyataannya. Demikian saya kira bisa itu. Jadi untuk secara logika zat Tuhan itu ya kita tidak bisa mendeteksi zatnya ya, tapi kita bisa merasakan kekuasaannya. Itu tentunya. Itu sekarang begini saya tanya. 1/0 berapa? Jawab saja. 1/0 berapa? 0. Ya apa-apa, banter apa-apa. 2/0. 3/0. Loh, kok 0 semua itu gimana itu? Itu sebetulnya itu jawaban atau memang keterbatasan otak manusia untuk mencerna itu nggak bisa? Iya dong. Kalau saya mengartikan otak manusia terbatas. Baru dikasih problem 1/0 sama dengan berapa, 2/0 berapa, nggak ada jawaban kan? Itu sebetulnya kan nggak jawaban itu. Itu jawab itu adalah ungkapan keterbatasan otak manusia untuk mencapai itu. Itu saja nggak nyampe kok. Dapat angka 1 dari mana itu ya nggak bisa kok. Nah, maka apalagi untuk mencapai zat Allah, ya itu saja malah jauh lagi, nggak bisa, nggak kuat otak kita itu untuk mencapai zat Allah. Tapi kita bisa mencapai sifat Allah atau kuasa Allah. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.